Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Izin memperkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya Rina dari SMP Negeri 3 Paseh. Saya Nurul dari SMA Terpadu Al-Mumin Paseh. Saya Resinda dari SMP Adika 2 Paseh. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang telah berbagi tugas terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Apa kabar dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana kesibukannya, Bu Nurul? Ya, saya selain mengerjakan kegiatan CGP, saya juga melakukan kegiatan Sulinjar dan kegiatan PPG. Alhamdulillah. Saya doakan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kondusif ya, Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, seperti yang kita ketahui, saya di sini kita duduk bersama di sini akan melaksanakan proses coaching ya, yang nantinya saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat Ibu nanti dengan seorang coaching. Nah, adapun yang harus kita perhatikan dalam proses percakapan ini adalah terkait rubrik penilaian ya, Bu. Rubrik penilaian yang akan dilakukan yakni bagaimana Ibu harus memiliki prinsip sebagai seorang coach. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan juga saya berharap Ibu memiliki kemampuan inti dari coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, dan pada saat Ibu melakukan proses percakapan, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta yang terdiri dari beberapa hal yang Ibu sudah ketahui. Yang pertama ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching yang Ibu lakukan nanti dengan coach nanti. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Ya, insya Allah Bu, saya sudah memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya boleh saya bertanya, Bu? Boleh, Bu. Ya, dalam coaching yang akan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ketiganya Bu. Yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknis rasa. Iya, sudah sangat bagus sekali ya Bu, semuanya ingin dikembangkan. Tapi kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana Bu? Yang lebih spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif Bu, supaya ada interaksi yang lebih gitu Ibu dengan coach saya. Baik, saya setuju Bu, kompetensi mendengarkan aktif adalah kunci ya, kunci dalam percakapan coaching. Baik, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan ya Bu, terkait indikator ketercapaian nih Bu. Kira-kira tolak ukur indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam percakapan coaching ini? Indikator yang ingin saya tuju adalah dalam proses percakapan nanti dengan coach, yaitu saya ingin menerapkan alur tirta secara terstruktur gitu Bu. Jadi saya bisa menggali ide-ide coach saya nanti, kemudian saya juga bisa mengembangkan coach saya itu bisa mengembangkan ide-ide dalam setiap percakapan kami. Nah, iya, bagus sekali ya Bu. Semoga indikator Ibu dalam menerapkan alur tirta itu berjalan dengan kondusif ya Bu, sesuai juga dengan alur-alurnya. Nah, sekarang sudah siap Ibu untuk proses coachingnya? Setelah saya siap Bu. Ya, saya doakan semoga proses coaching Ibu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Ibu yang tadi sampaikan. Amin. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Kemarin Ibu sempat WA saya ya. Betul Bu. Nah, kira-kira tujuan hari ini kita mau membicarakan tentang apa? Ya Bu, maaf mengganggu sebelumnya ya. Nah, saya ingin curhat Bu. Boleh. Ada permasalahan di kelas ini. Permasalahan seperti apa ya? Ini Bu, saya ada anak yang selalu apa di kelas ya, 2 orang ya. Nah, anak tersebut kadang tidak mengabari gitu ya.
tidak memberikan surat. Nah mungkin itu Bu, saya merasa bingung Bu bagaimana menghadapinya seperti Oh, itu. seperti itu. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mereka supaya ya mereka bisa sekolah lagi gitu ya? Kalau untuk anak pertama saya sudah identifikasi ya Bu ya. Untuk anak kedua juga saya sudah identifikasi, tapi untuk anak yang pertama memang saya ajak komunikasi dulu Bu, karena kemarin sempat sekolah ya, dan anak itu mengatakan bahwa dia sakit gitu Bu. Nah tapi dari keterangan teman-temannya dan juga dari wali kelas terdahulu, anak itu ternyata kadang memang suka berbohong Bu. Dia selalu bilang sakit padahal ada saja di rumah, memang malas gitu Bu, seperti itu. Kemudian untuk anak yang kedua saya juga sudah identifikasi Bu. Jadi anak tersebut memiliki permasalahan ya di rumahnya. Jadi orang tuanya sakit, jadi dia yang terpaksa untuk bekerja Bu, Membantu orang Ya, tuanya ya. membantu orang tuanya untuk bekerja. Nah mungkin dia tidak bisa sekolah karena hal tersebut. Memang ya sulit kita juga ya membantunya supaya anak tersebut bisa sekolah dan Betul. bisa membantu orang tuanya juga. Betul. Nah, kira-kira nih dari 0 sampai 10, kira-kira kompetensi Ibu itu ada di angka berapa? Mungkin 6 Ibu ya, karena memang saya sudah melakukan identifikasi, tapi saya masih bingung Bu dengan solusi tersebut seperti apa gitu ya, bagaimana supaya anak tersebut bisa bersekolah kembali. Nah, kira-kira nih kompetensi Ibu tuh masih di 6 ya. Ya, Nah, kira-kira mau dinaikin, dikembangkan jadi berapa nih kira-kira Ibu inginnya? Bu, saya ingin mengembangkan menjadi 8, mudah-mudahan gitu Bu ya. Saya ingin meningkat menjadi 8 dulu lah untuk sementara ya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi Ibu nih ya, kira-kira rencana apa nih yang Ibu ingin lakukan? Nah mungkin awalnya saya ingin memanggil yang kedua orang tuanya. Kemudian apabila masih seperti itu, saya akan melakukan home visit Bu. Saya juga akan memberikan arahan ya kepada orang tuanya, karena mungkin untuk anak yang pertama Bu, orang tuanya memang kurang mendukung Bu untuk ke sekolah gitu ya. Mungkin kalau kita ke anak kita kan, kalau anak tidak sekolah itu bagaimana ya cara kita ya diperhatikannya seperti itu. Tapi sepertinya orang tuanya ya diam-diam saja gitu, cuek-cuek saja. Mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya terlebih dahulu gitu ya. Juga memberikan pemahaman betapa pentingnya pendidikan Bu, apalagi anak tersebut sekarang sudah kelas 9, sudah mau ke garis finish Bu. Besar nih sebenarnya Ya, akan sudah. mempengaruhi. Nah, Nah, seperti itu. pertanyaan selanjutnya boleh ya Bu ya? Ya, boleh silakan. Nah, untuk rencana yang tadi ya Bu ya, Ya. kira-kira berapa lama Ibu membutuhkan waktu? Mungkin saya membutuhkan waktunya itu mudah-mudahan Bu tidak lama gitu Bu ya. Saya akan terus continue melakukan itu, karena kalau misalnya beberapa kali pendekatan masih seperti itu Sebelum Ibu ya ada ya, prosesnya Bu ya. kita melaksanakan pendekatan yang lain ya. Kemudian kita juga menggunakan metode yang lain ya. Seperti ya terus saja kita mengadakan pendekatan ke orang tuanya sampai akhirnya orang tuanya bisa membujuk anaknya untuk bersekolah. Itu mungkin solusi yang pertama. Untuk anak yang kedua, kita juga memberikan pemahaman ya Bu ya kepada orang tuanya bahwa sekolah itu penting ya. Boleh saja misalnya untuk membantu orang tuanya, tapi bagaimana kalau di luar jam pelajaran gitu dan tidak setiap waktu gitu. Kasihan juga ketinggalan Bu Yang anak. kasihan buat anaknya ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira adakah di sekolah gitu ya yang akan membantu Ibu gitu, supaya kan program Ibu atau rencana Ibu kan sudah matang ya. Ya betul. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu libatkan untuk hal ini gitu di sekolah? Ya mungkin untuk penguatan dari teman sejawat juga Bu, dari rekan sejawat ya, dari guru-guru yang lain juga, supaya bisa memotivasi dua anak tersebut gitu ya. Komunikasi juga untuk anak tersebut bagaimana gitu, agar
si anak tersebut bisa termotivasi untuk sekolah. Rajin sekolah, Ya, betul. Kemudian yang keduanya dari ibu kepala sekolah tentu saja ya, untuk selain saya juga ibu kepala sekolah juga memberikan penguatan kepada orang tuanya dan juga pemahaman kepada orang tuanya. Mungkin kalau misalnya dari saya kurang mempan ya Bu, bisa dari ibu kepala Karena kita sekolah. tidak bisa sendiri ya, Nah, Bu, ya, betul, dari kita pandangan. harus kolaborasi. Betul banget Ibu. Semoga ya. Nah, dari pembicaraan kita kali ini sudah adakah kira-kiranya gambaran ke depannya dari permasalahan yang awalnya seperti Ya. itu, sudah adakah pencerahannya gitu? Sudah Bu, alhamdulillah saya sudah sedikit-sedikit ada gambaran nih bagaimana atau apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya ya. Dari mulai misalnya memanggil orang tua, pendekatan dengan orang tua, memberikan pemahaman, penguatan kepada orang tua, dan selain itu juga kepada anaknya sendiri. Saya juga akan memberikan dorongan moral kepada kedua anak tersebut. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati ya pengamatan proses percakapan coaching Ibu bersama coaching yang Ibu lakukan, dan juga ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan? Ya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu terapkan sudah sesuai dengan catatan saya ya di catatan ini? Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, terlihat dari adanya kesetaraan antara coach dan coachee ya tadi. Dan juga proses kreatif terlihat dari penggalian potensi yang ada pada coachee ya untuk mencari solusi yang beliau temui. Ibu mengajukan pertanyaan berbobot juga, nah memaksimalkan potensi yang coachee miliki. Dan ibu juga sudah menerapkan 3 kompetensi inti, yakni presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dari catatan yang saya tulis tadi semuanya Ibu sudah terlaksana. Terlebih yang paling penting, Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan baik dan terstruktur, mulai dari tujuannya tadi Ibu sampaikan, juga identifikasi masalah, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawab yang akan dilakukan coaching. Alhamdulillah dari pengamatan dan catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik Bu. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Pertanyaan terakhir Bu yang ingin saya tanyakan adalah proses coaching yang tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan dua-duanya Ibu, kan tadi sudah ini ya, mendengarkan secara aktif sudah. Nah, nanti kedepannya saya ingin lebih mengembangkan kesadaran diri gitu ya, kesadaran penuh. Soalnya apa? Jadi saya ingin percakapan dengan coaching itu lebih nyaman gitu ya. Jadi kalau misalkan coachingnya sudah nyaman dengan saya, jadi beliau sudah bisa mengutarakan masalahnya gitu. Jadi solusinya pun beliau dapatkan. Kemudian saya juga harus bertanya dengan pertanyaan yang berbobot kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya sudah coaching sudah nyaman dengan saya juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga lebih enak, lebih nyaman gitu ya, supervisi atau coaching yang saya lakukan gitu Bu. Baik, sudah sangat bagus ya Bu. Berarti Ibu konsen dalam 2 ya tadi. Ya, betul, yang Bu. pertama menghadirkan presence, Ya, didalami betul. lagi, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi saya harap Ibu juga menerapkan coaching ini bisa di lingkungan sekolah ya Bu. Dimulai dari memberikan kepada murid, rekan sejawat, manajemen sekolah, dan seluruh stakeholder di sekolah. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa ya. Semoga bisa berdampak pada Ibu kedepannya dalam proses coaching. Amin. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Ya Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.